Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih dan Solihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai bilangan cacah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ananda Solih dan Solihah, sambil menyimak videonya, silahkan Ananda bisa membuka buku paket ESPS-nya halaman 15. Nah, jangan lupa sambil menyimak video, ada belajarnya pun harus tetap dijaga. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, Ananda Solih dan Solihah, perkalian itu sebenarnya adalah penjumlahan berulang. Contohnya yang pertama ada 4 kali 3. Artinya 4-nya itu kita jumlahkan sebanyak 3 kali. Menjadi 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, 4-nya kan ada 3 tuh. Kita jumlahkan. 4 tambah 4 yang pertama 8. 8 tambah 4, 12. Begitupun kalau misal 3 kali 4 nih, kebalikannya. Berarti 3-nya kita jumlahkan sebanyak 4 kali. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 3 tambah 3 yang pertama 6 tambah 3 9 tambah 3 12. Diingat ya, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Jadi kalau kita pusing 7 kali 3 berapa ya? Oh, berarti kita jumlahin aja 7-nya sebanyak 3 kali. 7 tambah 7 tambah 7. Selanjutnya ada perkalian dengan cara bersusun. Nah, ada 2, bersusun pendek dan bersusun panjang. Kita bagi 2 sini ya. Nah, 2 contoh yang sebelah kiri itu bersusun pendek, 2 contoh sebelah kanan bersusun panjang. Yang pertama atau poin A itu bersusun pendek. 57 kali 2. Nah, kita kalikan 2 kali 7 dulu, 14. 14, apakah kita taruh 14 dua-duanya di bawah? Tidak, kita taruh 4-nya saja. Satunya itu di atas angka setelahnya atau sebelumnya, yaitu 1. Setelah itu kita kalikan 2 ke 5, 2 kali 5 10, 10 tambah, nah ingat si satunya ditambahin, tambah 1, 11, taruh 11 dua-duanya di bawah. Jadi 57 kali 2 itu 114. Begitupun dengan 25 dikali 4, caranya kita kalikan pengalihnya satu persatu dengan soalnya. 4 kali 5, 20. 20 apa tulis langsung? Tidak, hanya tulis nolnya, 2-nya di atas. Angka 2. Lalu 4 kali 2, 8. Lalu jangan lupa tambah dengan angka 2 yang di atasnya. Jadi 10. Maka 25 kali 4 itu 100. Tapi kalau misalkan 12 kali 3, 3 kali 2-nya 6. Langsung aja 6 tulis di bawah. 3 kali 1-nya 3. Langsung aja tulis bawah. Seperti itu. Itu cara bersusun pendek. Jadi langsung kita kalikan lalu turunkan. Jika bersusun panjang itu kita jabarkan. Misal di sini 244 dikali 3. 3 kali 4, 12. Taruh dulu di bawah langsung 12. Kan kalau tadi mah 2-nya dulu, 1-nya di atas. Kalau ini kita tulis di bawah langsung 12. Kalau bersusun panjang. 3 kali 4 lagi. 3 dikali 4 lagi, 12 lagi. Nah, tetapi ini sebenarnya tidak perlu penulisan 0. Tapi kita geserkan ke 1 angka ke depan penulisannya. Jadi 12 pertama yang 3 kali 4. Lalu tulis lagi seperti ini. Atau sebetulnya betul juga, boleh juga ditambah 0. Tapi untuk mempermudah, seperti ini saja. Lalu 3 kali 2. 3 kali 2 itu 6. 6-nya taruh di sini. Lalu dijumlahkan 2, 3, 7. Nah, hasilnya sama saja ya. Penulisan nolnya itu boleh ditulis ataupun tidak. Nah, itu contoh pertama. Begitupun contoh yang kedua. Sama 6 kali 3, 9. Tulis dulu bawah 9. 3 kali 6. Nah, sebenarnya kan kita sudah belajar nilai tempat ada satuan, puluhan, ratusan ya. Kenapa di sini 0 itu? Karena dikalikan dengan nilai puluhan atau ratusan. Di sini kan 3 kali 40, 120. 3 kali 2, 6.
Lalu 3 kali 3, 9. 3 kali 6, 6. 3 kali 6, 118 ya, 3 kali 6. Tapi karena di 6 ini nilai tempatnya apa? Puluhan, jadi 180. Setelah itu dijumlahkan, 189 tambah 189. Menjadi itulah cara perkalian bersusun pendek, lalu bersusun panjang. Kalau bersusun panjang dijabarkan dulu, kalau pendek langsung kita posisikan. Lalu selanjutnya ada pembagian sebagai pengulangan berulang. Nah, kalau perkalian itu penjumlahan berulang, kalau pembagian pengurangan berulang. Contohnya di sini adalah 15 dibagi 5. Berarti 15-nya kita kurangi 5 sampai hasilnya itu 0. Kalau penjumlahan tadi kan jumlahin aja sebanyak pengalinya. Tapi kalau pembagian ini kita kurangi dengan pembaginya sampai hasilnya itu 0. 15 bagi 5 kita kurangi dulu dengan 5 yang pertama. 15 kurangi 5, 10. 10 kurangi 5, 5 kurangi 5, 0. Nah, kalau sudah 0 berarti sudah selesai nih pembagiannya. Lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya kita hitung. Si pembaginya yaitu 5 itu ada berapa banyak? Ada 3. Berarti 15 bagi 5 itu 3. Contoh yang lain, 6 bagi 3. Kita kurangi 6-nya sebanyak 3 kali. Kita kurangi 6-nya dengan angka 3 sampai hasilnya 0. 6 kurangi 3, 3. Lalu kita kurangi lagi 3, 0. Maka 6 bagi 3 itu 2. Oke, jadi kalau pembagian itu ada pengurangan berulang. Lalu ada juga pembagian dengan cara bersusun. Nah, seperti ini. Contoh, 75 dibagi 3. Nih, 75 dibagi 3. Kita pakai cara bersusun. Yang pertama, kita fokus sama yang dalam tanda ini ya, di dalam si pembagian 75 dibagi 3. Nah, bagaimana pengerjaannya? Pertama, fokus dulu pada angka pertama nih yang di depan. Nah, kita bagi dengan pembagi 7 bagi 3 bisa, 7 bagi 3 tidak bisa. Maka jika tidak bisa, kita cari perkalian 3 yang mendekati 7, yaitu 3 kali 2. Simpan angka 2-nya di atas. Lalu 2 kali 3 berapa? 6. Taruh di bawah sini 6, lalu dikurangi. 7 kurangi 6, 1. Turunkan 5-nya. Turunkan nih. Sisanya 15. 15 bagi 3 bisa? Bisa. 5. Atau kita cari perkalian 3 yang hasilnya 15. Dikali dengan 5. 5 kali 3, 15. Lalu dikurangi. Nih, 5 kali 3 itu 15 yang ini. Yang kedua. Nah, setelah itu dikurangi 15, 0. Nah, sama juga kalau pembagian itu harus hasilnya sama dengan 0. Maka 75 bagi 3 adalah 25. Atau misal ini 150 dibagi 3. Nah, kalau misalkan 1 bagi 3 itu kan tidak ada ya. Berarti kita lihat 2 angka. Kalau tadi lihat 1 angka, kita lihat 2 angka. Itu 15. 15 bagi 3 bisa. 5. Betul, 5 kali 3, 15. Lalu 0. 150 kurangi 15. Nah, 15 ini kan sudah habis. Sisa 0. Si 0-nya kita turunkan. 0. Lalu si 0-nya bagaimana? 0. Karena di sini sudah 0. 0 bagi 3. Ini juga hasilnya 0. Atau 0 bagi 3. Cari perkalian 3 yang hasilnya 0. Berapa? 0 ya. 0 dibagi 3, caranya cari perkalian 3 yang hasilnya 0. Yaitu 0. Karena 0 dikali berapapun hasilnya 0. Jadi 150 bagi 3 hasilnya 50. Lalu ada menyelesaikan soal cerita perkalian dan pembagian. Nah, caranya kalau kita nemu soal cerita, baca soalnya, cari yang diketahui, cari yang ditanyakan, buatkan model matematikanya, lalu kita selesaikan.
Oke, kita baca dulu. Di setiap hari Jumat, Ali membeli donat sebanyak 2 lusin untuk diberikan kepada anak yatim di sekitar rumahnya. Berapakah total anak yatim yang ada di rumah Ali, di sekitar rumah Ali? Nah, di sini itu Ali setiap Jumat itu membeli 2 lusin donat. Maka diketahui Ali membeli 2 lusin donat, yang ditanyakan total anak yatim. Berarti total anak yatim itu sebanyak donat yang Ali beli. Sekarang kita cari dulu 2 lusin itu berapa banyak nih. 1 lusin itu adalah 12 buah. Maka kita kalikan dulu 2 kali 12, hasilnya 24 buah. Sehingga total anak yatim yang ada di sekitar rumah Ali adalah 24 orang. Oke. Selanjutnya adalah operasi hitung campuran. Apa nih operasi hitung campuran? Yaitu operasi hitung yang dalam soalnya itu ada penjumlahan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Ada aturan dalam kita mengerjakan operasi hitung campuran. Pertama, kerjakan operasi hitung dalam kurung terlebih dahulu. Yang kedua, kerjakan operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Yang ketiga, kita kerjakan operasi jika ada operasi hitung yang setara. Apa maksud dari setara? Itu dalam satu soal itu ada penjumlahan dan pengurangan. Atau dalam satu soal ada perkalian dan pembagian. Kalau kita berpatok pada aturan yang kedua, kan harus kerjakan perkalian dan pembagian dulu nih. Kerjain yang mana dulu? Kerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Kita lihat contoh soalnya. Sini ada contoh soal yang pertama, itu nih 125 dikurangi 15 kali 2. Nih, ada pengurangan, ada perkalian. Ingat syarat yang kedua. Kerjakan perkalian dulu. 15 kali 2, 30. Baru kita kurangi 125 dikurangi 30, 95. Lalu contoh yang kedua, 20 dikurangi 5 ditambah 4 kali 3. Wah, ada pengurangan, ada penjumlahan, ada dalam kurung, ada perkalian, bagaimana nih? Ingat aturannya dari yang pertama dulu. Kerjakan dalam kurung 4 kali 3, 12. Nah, tulis 12 dulu. Maka menjadi 20 kurangi 5 tambah 12. Sekarang ada pengurangan dan penjumlahan. Kerjakan yang mana dulu nih? Apakah penjumlahan dulu atau pengurangan dulu? Ingat syarat ketiga, kerjakan dari sebelah kiri jika ada yang setara. 20 kurangi 5, 15. Baru dijumlahkan. 15 tambah 12 yaitu 27. Nah, insya Allah Anda bisa memahaminya ya. Yang penting Anda harus hafal dulu tiga aturan yang tadi. Lalu untuk menyelesaikan soal ceritanya sama. Baca soal, cari yang diketahui, cari yang ditanyakan, buat model matematika lalu kita selesaikan. Oke, kita baca soalnya. Umar mendapat uang jajan dari ayahnya sebesar 25.000. Ia melihat pengemis yang kelaparan, maka ia membelikan roti untuk pengemis itu dengan harga 10.000. Nah, di pertengahan jalan Umar, ia merasa haus dan membeli air mineral dengan harga 5.000. Berapakah sisa uang jajan Umar? Nah, kita cari. Tadi yang diketahui itu, oh iya, Umar dikasih uang jajannya 25.000. Lalu Umar beli roti 10.000. Beli air mineral 5.000. Sekarang sisa uang Umar berapa ya? Nah, ditanyakannya itu sisa. Berarti kalau ada kata sisa, kita kurangi total uang yang dimiliki Umar dengan pengeluaran yang Umar lakukan. Itu beli roti dan air, yaitu menjadi 25.000 dikurangi dalam kurung total pembelian yang Umar lakukan pada hari itu 10 tambah 5.000. Nah, di sini ada dalam kurung dulu. Kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. 10 tambah 5, 15. Baru kita kurangi 25 dikurangi 15. Hasilnya 10.000. Jadi, sisa uang Umar adalah 10.000. Betul sekali. Baik, yang terakhir adalah kita akan mengenal sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama, sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif ada sifat pertukaran, jadi posisinya saja yang kita tukar nih. Ada 2 persamaan. Yang pertama, A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, A kali B sama dengan B kali A. Sama saja ya. Rumusnya sama, hanya di sini ada berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Karena komutatif ingat pertukaran. Jadi komutatif tinggal rubah aja posisi. Posisinya contoh di sini Ustazah punya gambar ini. 3 ditambah 3. Di sini 3 tambah 3 ya. Ada 3 buah balon warna biru, ada 3 balon berwarna merah.
itu sama halnya dengan 2 kali 3. Betul? Iya, betul. Karena apa? Karena si 3-nya ada 2 kali ya. Atau 2-nya ada 3 kali. Lalu bentuk persamaan kalau masukkan ke komutatif bagaimana? Nah, menjadi seperti ini. 2 dikali 3. 2-nya itu posisi A. 2-nya itu A. 3-nya itu B. Nah, berarti kalau mau kita rubah jadi komutatif jadi 3 kali 2. Kita tukar asalnya 2 kali 3 jadi 3 kali 2. A-nya itu 2, B-nya 3. Berarti kalau AB sama dengan BA menjadi 3 kali 2. Baru kita kalikan yaitu 6. Oke. Baik, Ananda Sholih dan Sholihah, untuk video pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ilmunya dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ananda Sholih dan Sholihah.